Ya, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Nah, pemirsa Hidup Sehat Dokter Ekles, siapa nih yang sering makan telur ayam kampung? Pasti sudah merasakan khasiatnya untuk kesehatan. Nah, kita akan membahas selengkapnya apa sih manfaat telur ayam kampung untuk kesehatan. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dokter Cut, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Baik dok. Kayaknya rajin makan telur ayam kampung ya? Oh rajin banget, Rajin banget ya? Nutrisinya banyak dok. Benar, saya juga demikian. Nah, pemirsa juga pengen tahu nih dokter, apa sih manfaat telur ayam kampung ini dokter? Jadi dari kandungannya dulu, telur ayam kampung itu kan dia mengandung makronutrien dan mikronutrien yang bagus sekali. Makronutriennya itu lemak dan protein. Proteinnya itu dalam 100 gram ayam kampung sekitar 2-3 butir, ada 13 gram protein, dan lemaknya sekitar ada 10 gram. Tapi jangan khawatir, lemak di telur ayam kampung itu mengandung kadar lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam negeri. Makanya kan sering dipakai untuk kesehatan. Oke. Dan selain makronutriennya yang tinggi juga, mikronutriennya banyak sekali dok. Seperti kalsium, fosfor, zinc, vitamin B7 ya, biotinnya banyak sekali kandungannya. Jadi untuk sumber energi tuh oke banget gitu dok. Oke. Jadi ternyata banyak manfaat untuk kesehatan ya? Banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama kan selain sumber energi, makanya banyak yang sebelum berolahraga kan menggunakan telur dulu tuh. Setuju. Nah itu proteinnya cukup baik. Lalu yang kedua dia untuk kesehatan kulit dan kuku juga bagus dok, karena kalsiumnya juga tinggi, mencegah pengeroposan tulang. Dan stamina untuk laki-laki juga bagus tuh, telur ayam kampung kan banyak yang sering digunakan kan. Benar. Seperti itu dok. Jadi lengkap sekali manfaatnya dan ternyata kandungan nutrisinya juga ya? Iya betul sekali. Ada lagi dok. nggak kandungan nutrisinya dokter? Nah, kandungan nutrisi yang sering digunakan untuk biasanya orang tua ya, dia menggunakan lecithin dan kolin yang cukup tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah penyakit degeneratif dok. Contohnya di stroke, serangan jantung, diabetes mellitus, karena kandungannya bagus sekali. Banyak sekali dia mempercepat atau membantu pengolahan lemak dan karbohidrat yang cukup baik seperti itu. Oke. Nah ini yang pemirsa harus tahu, yang membedakan telur ayam kampung dengan telur ayam biasa ya? Iya, telur ayam negeri. Apa yang disebut? Telur ayam negeri. Telur ayam negeri? Oh, ada yang luar negeri ya dok? Ada. Mestinya sama-sama bagus ya, tapi ada Sama-sama kelebihan juga bagus. dari telur ayam kampung ini ya dokter Iya, ya? betul. Ternyata sekecil gitu ayam kampung ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Nah katanya ngomong-ngomong untuk penyakit jantung juga ya, menurunkan resiko penyakit jantung ya dokter? Iya, banyak sekali dok penelitian yang menunjukkan kalau telur ayam kampung dapat mencegah penyakit jantung karena memang kandungan kolin dan lecithinnya di ayam kampung lebih tinggi dibandingkan ayam negeri. Sedangkan kolin itu meningkatkan produksi garam empedu yang membantu metabolisme lemak, dan penyakit jantung itu kan rentan sekali ya kadar kolesterol yang berlebih. Jadi kadar kolesterol dan trigliseridnya baik. Dan yang paling penting juga dia mengandung lecithin. Lecithin itu bagus sekali untuk pemecahan triptofan dan banyak mikronutrien lainnya. Jadi mencegah penyakit jantung tersebut. Oke. Karena penyakit jantung itu kan salah satunya adalah kolesterol, penyumbatan yang dihasilkan oleh kolesterol tadi ya. Betul sekali. Oke. Nah, di belakang kita kan ini ternyata ada ayam kampung. Ini ya dokter ya? Itu ayam kampung. Ini ayam luar Ini negeri? ayam luar negeri. Oh. Ayam negeri kita dok ini. Ayam negeri. Oh begitu ya, berarti ayam kampung yang lebih kecil ya? Iya, bentuknya lebih kecil, cangkangnya lebih putih ya. Terus dalamnya dok, kuning telurnya dia lebih pekat warnanya, lebih orange. Kalau misalnya ayam negeri dia agak lebih kekuningan seperti itu. Jadi isinya lebih banyak kuning telurnya memang. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong soal ini dokter, cara mengkonsumsi. Ada kan mungkin pemirsa di rumah tuh yang tiap hari mengkonsumsi telur nih. Ada yang langsung mentah, langsung dimakan, atau diminum ya. Gitu. Ada yang setengah mateng, ada yang mateng. Yang bagus yang mana dokter? Nah makanya tuh sering sekali mengkonsumsi dalam keadaan mentah. Jadi jangan salah, karena di dalam telur ayam itu, mau ayam kampung atau ayam negeri, dia cangkangnya dapat tembus oleh bakteri. Jadi resiko penyakit saluran pencernaan tinggi sekali. Salmonella tuh bisa menembus telur cangkangnya dok. Jadinya pada saat masak kurang matang, jadi masuk ke saluran cerna, bisa diare, tifoid ya, bisa penyakit saluran cerna banyak sekali. Jadi memang masaknya disarankan matang. Pada saat matang sekitar 60-70 derajat Celcius suhunya, dimasak kurang lebih 6-10 menit. Jangan terlalu lama juga dok. Setuju. Karena kan kita pada saat kita matang 6-10 menit ada kandungan nutrisinya dok, yang mesti dipecah biotin sama avidin. Jadi pada saat dia kurang matang, biotinnya itu akan terikat sama avidin. Nah pada saat biotin terikat sama avidin itu kan proteinnya dok, glikoprotein, glukosa dan protein. Itu nggak bisa digunain kalau mentah. Jadi jangan salah, digunakannya dalam keadaan matang, dalam keadaan mentah biar
proteinnya dapat digunakan. Oh, nah ini nih yang menjadi salah persepsi bagi pemasyarakat nih. Oh, saya makan mentah supaya nutrisinya nggak Stamina terurai biasanya, atau Dok. staminanya. Betul. Nah, bukan di situ yang kita lihat, tapi mungkin saya terinfeksi bakteri. Dan kedua, dokter bilang tadi bahwa ada di keadaan masak biotin Dan avidinnya tuh masih terikat. Masih Jadi terikat. avidinnya nggak bisa digunakan, glukoproteinnya nggak bisa digunakan, dia masih terikat. Kalau dia Malah dengan matang, masak, nah bisa digunakan. bisa Jadi digunakan. segar tuh, malah segernya pada saat kita badan lebih segar, staminanya lebih bagus pada saat keadaan matang. Itu yang harus di notice ataupun di garis besar oleh Di garis bawahi, masyarakat di iya. rumah ya. Nah, tapi yang kedua, cara mengkonsumsi kan ada yang cuma kuning telur aja, ada yang cuma putih telur. Itu menurut dokter gimana? Jadi banyak penelitian yang menunjukkan, kita lihat dulu nih fungsinya buat apa. Kalau suka menambah asupan protein, jadi minimal 1 kali 1 hari dimasak, boleh dengan menggunakan kuning telur. Akan tetapi banyak penelitian yang menunjukkan kalau usia lebih dari 50 tahun dengan resiko penyakit bawaan tertentu ya, seperti kolesterol dan diabetes, itu maksimal seminggu hanya 3-4 kali Dok kuning telurnya. Sedangkan putih telurnya masih bisa digunakan seperti itu. Putih telur bisa tiap hari ya? Iya, sehari bisa 1-2 dalam keadaan matang juga pastinya. Dalam keadaan matang ya. Betul. Nah, ingat pokoknya dalam keadaan matang. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi telur, berarti bisa tiap hari? Bisa setiap hari Dok. 1 hari 3 kali, 4 kali? Kita lihat dulu nih fungsinya seperti apa. Kalau kita butuh asupan protein yang tinggi, biasanya kan banyak yang untuk membentuk massa otot. Maksimal 3-4 hari, 3-4 butir per hari itu oke sekali boleh. Akan tetapi kalau berlebihan juga tidak baik kan, karena takut ada reaksi alergi. Banyak kan yang setelah konsumsi 1 tidak alergi, mungkin ada yang konsumsi 3-4 jadi bereaksi seperti itu Dok. Oke. Jadi disarankan tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Sehari sekali boleh, sampai 3-4 kali pun nggak masalah. Nggak ada tergantung masalah, kebutuhan, ya. tergantung kebutuhan. Ini saya tanyakan lagi nih dokter, mungkin jadi penasaran juga bagi pemirsa di rumah. Apa sih sebenarnya beda signifikan antara telur ayam kampung sama yang dalam negeri nih? Jadi sebenarnya sih Dok, dari perbedaannya kalau dari jumlah makronutriennya, dari lemak dan proteinnya tidak berbeda bermakna. Kalau proteinnya di dalam telur ayam kampung hanya sekitar 12 gram, telur ayam negeri 13 gram, tidak berbeda jauh. Akan tetapi kandungan lemaknya di dalam telur ayam kampung ini dia lebih tinggi MUFA-nya Dok, lemak tidak jenuhnya lebih baik. Yang dimana MUFA itu berfungsi sekali mencegah penyakit-penyakit degeneratif tadi ya, seperti stroke, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, mencegah banyak penyakit inflamasi yang baik untuk tubuh kita. Jadi memang dia lebih tingginya seperti itu. Dan kandungan kolin dan lecitinnya tadi itu juga lebih tinggi dibandingkan telur ayam negeri seperti itu. Oke, walaupun dari kampung ya. Oh, bukan ya. Tapi ternyata bahasanya untuk kesehatan. Seperti ya. Dua-duanya bagus. Bagus, Tapi memang ada kelebihan tersendiri untuk telur ayam kampung ya. Nah, mungkin terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa bagaimana cara mengkonsumsi telur ayam, apalagi telur ayam kampung sehingga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi yang pertama untuk menjaga kesehatan, konsumsilah secukupnya. Kita lihat kebutuhannya. Sekitar 2-3 butir maksimal per hari itu udah cukup baik sekali. Bisa dikonsumsi sarapan atau konsumsi barengan dengan makan malam juga bisa. Lalu konsumsinya matang, jadi jangan dalam keadaan mentah. Sehingga nutrisinya, proteinnya bisa kita konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan untuk membentuk massa otot juga bisa. Lalu yang ketiga, maksimal penggunaan kuning telur, maksimal kurang lebih 1-2 kali per hari itu juga udah cukup oke. Jadi konsumsi telur bisa digunakan. Yang paling penting yang keempat juga, tambahkan sayur tuh. Biasanya suka masak pakai sayur boleh. Jadi nutrisinya banyak, bermacam-macam, bervariasi dan rasanya juga enak. Oke, gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang, ya. Betul sekali. Setuju banget. Paling terakhir nih dokter, masih penasaran nih saya dokter. Cara mengolahnya apa sih? Ada kan yang di dadar, ada yang diceplok, ada yang di suwir-suwir gitu. Mana sih yang baik dokter? Yang paling baik, yang pertama paling bagus telurnya direbus. Tapi direbusnya jangan terlalu lama Dok, sekitar 6-10 menit dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Kalau kematangan juga banyak sekali nutrisinya yang hilang atau terpecah-pecah dan tidak bisa digunakan. Jadi ingat 6-10 menit diangkat, lalu pada keadaan hangat bisa kita konsumsi. Oke, jadi yang paling baik adalah direbus. Setuju banget sih. Karena kalau misalnya kita goreng ada minyaknya juga di situ. Hati-hati untuk penderita kolesterol ya. Setuju banget. Dan praktis juga kan ya Dok? Iya, tinggal direbus ya. Direbus aja. Dan dimakan. Oke, Dr. Jo, terima kasih banyak. Informasinya sangat menarik dan luar biasa. Dan pemirsa tetap rajin konsumsi telur, bukan tidak boleh, tapi secukupnya tergantung keadaan tubuh kita. Setuju ya dokter ya? Setuju banget Dok. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setelah yang satu ini.